وسلم وعلى آله وصحبه وذريته الأرواح الوالدين ومشايخه والمعلمين وأستاذنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات السلام والعافية وطول العمر في طاعة الله ورسوله على كل من وجه سلف الصالح سير النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair ma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia. Mudah-mudahan dalam berkumpulnya kita pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau dan sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sekian bulan-bulan Hijriah, hampir di setiap bulan selalu kita diingatkan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Umpama di bulan Muharram kita diingatkan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju Madinah. Di bulan Zulhijjah kita diingatkan dengan peristiwa berkumpulnya umat Islam dari segala penjuru untuk menunaikan ibadah haji. Di bulan Rabiul Awal kita diingatkan dengan lahirnya seorang manusia mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rajab masyhur kita diingatkan dengan peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Di bulan Ramadan kita diingatkan dengan peristiwa perang Badar, peristiwa turunnya Al-Quran. Nah begitu juga di bulan Sya'ban yang mulia ini kita diingatkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Kata-kata daripada Sya'ban ini itu dinamakan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Karena di dalamnya ini terdapat berbagai macam kebaikan yang sangat banyak. Bahkan dikatakan Sya'ban ini diambil daripada akar kata minas syai'ib bikasri shin syai'ib itu adalah lembah yang ada di gunung.
Tariqun fil jabal. Maknanya di Sya'ban inilah jalan menuju kebaikan. Yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada yang mengatakan minas sya'bi. Ada sya'bi, ada sya'bi dengan fathah syin. Namanya al-jabru. Jabru itu fayajbarullahu fihi kasral qulub. Allah akan menambal di bulan ini hati-hati yang pecah, hati-hati yang sedang sedih. Kenapa? Karena Allah sebentar lagi akan memberikan anugerahnya yang sangat besar dengan masuknya bulan suci Ramadan. Inilah dari sekian makna Sya'ban. Mungkin kita hanya mengulang, lalu apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban. Madza fi syahri Sya'ban. Ulama mengatakan di bulan Sya'ban ini adalah tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat. Di bulan Sya'ban. Dahulu umat Islam, kata Imam Abu Hatim, shallal muslimuna ilal baitil maqdis sab'ata asyara syahran wa salasata ayyamina. Umat Islam dulu sembahyang itu menghadap Baitul Maqdis kurang lebih sab'ata asyara syahran, 17 bulan 3 hari. Jadi selama itu Nabi kita sering mengarahkan pandangan ke atas langit, sering melihat ke atas. Kenapa? Nabi kita menginginkan arah kiblat itu sembahyang menghadap Baitullah. Jadi selama 17 bulan Nabi kita sering atas menunggu-nunggu, seolah-olah ada yang ditunggu. Nah, lalu setelah itu sudah berjalan 17 bulan 3 hari, turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat engkau wajah sering berbolak-balik melihat ke atas langit. Nah, lalu karena Nabi kita menginginkan seperti itu, lalu Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Akhirnya kiblat kita Baitullah. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Dua kiblat kan, mihrab satunya menghadap Baitullah, yang satunya Baitul. Nah, dari sini pelajaran bahwa pentingnya memastikan arah kiblat. Kita kadang di rumah yang abah bayang ke kiri miring, nang bini miringnya sedikit, nang anak ke kanan. Kenapa? Karena kita memastikan arah kiblat. Jadi penting kita memastikan arah kiblat itu bisa dengan cara pakai kompas yang akurat, atau kita mengikuti arah kiblat masjid. Ini penting. Sama kita kalau bertamu ke rumah orang, jangan asal sembahyang kalau tanpa ijtihad. Jadi salah satu yang kita tanyakan, yang dianjurkan bertanya ketika berada di rumah orang, satu, bertakun di mana arah kiblat. Yang kedua, di mana WC. Nah, ini penting. Satu, arah kiblat, karena sebagian ada sembahyang tanpa ijtihad, kira-kira, oh ini kira-kira kiblat ke sini. Lalu setelah selesai yang rumah datang, bujur aja lah kiblat ini. Jadi ujar bujur. Nah, kalau dia didasari ketidakyakinan, maka sembahyangnya pada. Karena lebih parah lagi, ulun ada pernah di Tanjung, di ulun bisa. Ini ada urusan. Lalu sembahyang di rumah sidin. Betapa? Di mana arah kiblat? Jadi ujar sidin menjawab, rumahku ini bertaan kiblat. Nah, ini ada ajaran ini. Jadi ujar sidin, di rumahku ini kemana haji kalau sembahyang? Ini kiblat. Kayak apa kisahnya itu? Setelah diselidiki, rupanya sidin ada sembahyang. Nah, ini jadi sekali lagi
Makanya di hotel syariah itu biasanya di atas tuh ada kiblat pakai panah. Jangan sampai kita kalah dalam hotel. Rumah kita nang bini ke sini semboyang bini. Pas semboyang berjemaah, kenapa pengen ada miring? Nah, lalu bahual dua laki bini. Bahual dua laki bini. Nah, mati lampu. Nah, jadi yang terjadi di bulan Sya'ban tahwilul kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah turunnya ayat perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya bulan Sya'ban ini adalah termasuk syahrus shalah ala Nabi SAW. Bulan di mana kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat itu berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini turun juga bertepatan di bulan Sya'ban. Makanya sembahyang kalau ketinggalan salawat, sembahyang itu kada sah. Salah satu rukun dalam sembahyang ketika tahiyat akhir adalah membaca salawat. Wajib dalam sembahyang. Bila ketinggalan salawat di tahiyat akhir, sembahyangnya kada sah. Dia kan tasyahud itu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun berikutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau ketinggalan salawat di dalam sembahyang, dosa. Nah, jadi di bulan Sya'ban kita salah satu yang disuruh memperbanyak adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan manfaatnya kita masyhur. Salawat ini manfaatnya masyhur. Salah satunya salawat ini adalah diantaranya kalau ingin anak menjadi saleh dan salihah, itu kuncinya abah mamanya banyaki bersalawat kepada Muhammad. Insya Allah anak itu nyaman. Dahulu Pak Manul mengatakan ini, jadi Jisidin, kamu jangan anak saleh salihah, sebutin aja kuncinya. Banyaki salawat. Nah, lalu setelah membaca-baca di kitab, tetamu dalil ini yang dipadahkan sini. Nah, dalil ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ujar Sidin, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keberkahannya akan mendapati orang yang bersalawat tadi satu. Yang kedua anaknya, yang ketiga anak daripada anaknya, cucu keturunannya. Jadi luar biasa salawat ini. Salah satu faidah yang luar biasa adalah insya Allah anak kita menjadi anak yang salih dan salih. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Ramadan parak, jangan sampai ketika Bilal tukang salawat kan nyaring tuh pokoknya Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang 20 rakaat berdiam aja. Ini Nabi kita katakan paling pemalar manusia. Keluar duit gak ada, kira-kira menyahuti salawat tuh lapah lah. Amun berdiam ya Nabi kita, ini orang manusia paling pemalar manusia. Jadi paling gak ada kalau kada nyari, kita menyahuti ya gimit lah sallallahu alaihi wasallam. Bila 3 kali berkuriak, kita 20 rakaat dia tertahu-tahu. Nah, ini paling pemalar manusia. Nah, ini kelebihan salawat. Nah, yang kedua, insya Allah sugih. Nah, kita menurusan sugih ini cepat aja. Ini riwayat dari ada Bapak ulang kemarin sampaikan juga. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilahil faqra wa dhikal ish. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadukan hidup fakir, sempit, hidup susah. Lalu Nabi kita berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahadun. Apabila engkau masuk ke rumahmu, tempat tinggalmu, maka ucapkan salam. Jika ada di dalam itu orangnya atau tidak, cuman beda redaksi. Kalau ada orangnya assalamualaikum warahmatullah, kalau tidak assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Salam masuk rumah. Kemarin belum pengajian hampir 2 jam lebih kami belajar tentang kitab 40 hadis tentang salam. Jadi setelah mengkaji itu ternyata rahasia salam ini luar biasa. Hampir 2 jam kami belajar di ruang guru kami. Jadi guru kami itu umur 64 tapi sehat. Bini 3 Pak. Orang sudah bini 3 64 tuh berjalan dengan lama Pak. Ini enggak sehat. Kunci Nabi ini salam. Lalu waktu itu ada hadis dalam kitab itu. Hadisnya pendek tapi luar biasa mananya. Afsus salam taslam. Sebarkan salam, kalian pasti selamat. Sebarkan salam, kalian pasti. Jadi ujar di sini salah satu aku amalan salam ini. Yang kedua banyak minum banyak putih. 64 yang kayak masih umur 40-an. Awak sehat. Salah satu jin aku berbini kau banyak tuh salam nih lah. Sini mendahkan. Salah satu menghendak bini majinakan di sini banyak salam. Nah, bisa mengamalkan nih murid nih. Itu sih mendahkan. Dan memang terbukti. Kita kalau udah 64 itu kan naik tangga apa loh? Karena pondok kami itu gunung. Jadi musala di bawah, rumah sini di atas. Jadi setiap hari sini turun naik nih, ada berjalan. Wah, hari. Nah kuncinya apa? Salam. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini bila tetamu, assalamualaikum. Artinya kan, mudahan ikam selamat. Jadi kita waalaikumsalam, ikam selamat. Bisnis selamat, anak selamat, usaha selamat, kesehatan selamat. Lalu di situ sini bercerita, ada di Damaskus Syria itu, orang ini divonis Yazid sekitar beberapa hari ke depan meninggal karena punya penyakit sudah ya perkiraan lah walaupun umur dengan Tuhan. Lalu si Din ini datang kepada Kiai minta saran. Ulun ini divonis dokter kira-kira kada lawas lagi meninggal. Kira-kira saran pian apa? Jadi ujar dokter tadi, ujar Kiai tadi, kayaknya jika ikam pergi ke masjid, setiap kali bertamuan orang dalam masjid, ucapkan salam. Pokoknya bila ikam ke masjid, bertamuan siapa aja yang ada dalam masjid, ucapkan salam. Akhirnya orang ini masuk ke masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bertamuan orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semuanya disalami. Setelah kontrol yang berikutnya, datang ke dokter tadi, ternyata hasil daripada pemeriksaan penyakit itu hilang. Setelah penyakit itu hilang, yang pertama kali yang didatangi adalah Kiai tadi. Datang masjid, wahai Kiai, ulun divonis dokter sembuh dari penyakit itu. Kenapa jadi pengen menyuruh salam? Orang tahu rahasianya. Karena Yazidin, orang-orang yang berkumpul di tempat kebaikan itu, kalau engkau sampai 40 orang mengucapkan salam, mungkin salah satu mereka ada wali min awliya. Makanya aku suruh ikam datang ke masjid, ucapkan salam. Ini lebih 40. Mungkin bakul ini assalamualaikum, assalamualaikum. Karena kita yakin pasti ada dalam kumpulan ini kekasih Allah. Nah siapa Allah? Allah. Jangan mengaku lah, pinanya aku bang. Ini mengaku seorang, ini mengalih ini mengaku. Kita yakin ujar ulama kalau 40 itu pasti ada kumpulan di dalamnya orang saleh. Jadi ini rahasianya luar biasa. Jadi setelah mengkaji itu, jadi ulun terapkan di santri. Orang mulai hari ini saling mengingatkan. Kadang kita kada ingat, kawan ingat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hatta aja Nabi kita kalau kita tetamu, betul tahalat tihang tetamu pulang. Assalamualaikum.
Baru kita tetamu di luar, tetamu ulang assalamualaikum. Di wadah kami ada ngarannya kayak assalamualaikum, umur panjang, sehat. Diserta bukti, mun orang sholat di pemangkih, pasti tahu lawan kayak assalamualaikum. Mun orang pemangkih ya kan, sidin tuh sehat, muha bersih, amalannya assalamualaikum. Sampai begalan kayak asalah. Pokoknya santri pasti tahu karena sidin tiap Jumat pasti memberi makan orang. Santri itu bila hari Jumat dibawa ke rumah sidin karena makan gratis. Nah lalu begalan kayak asalah dasar sehat ya. Nah mungkin boleh jadi doa itu tadi nang Nabi kita afus salam taslamu, sebarkan salam kalian pasti akan selamat. Ya kita berniatlah mulai hari ini bila bertemuan saling mengingatkan assalamualaikum. Nah sayang ini kitabnya semalam pas belajaran kawisi anak di atas. Habis itu masuk mobil, kadingat lagi bawa ulun telepon di pondok. Carikan kitab sampai ini nggak didapat lagi kitabnya. Rencana malam ini membuat kitab itu. Oh, ketemu nanti harus fotokopi punya kawan. Sayang itu debitan kita belajar. Jadi belajar itu nang larang bukan kitabnya, tapi catatan itu. Mun kitab di pasar banyak aja, harganya 20.000, 25. Tapi yang kita duduk belajar mencatat lawan guru kita itu nang larang. Ilmu nang larang tuh dari kita mencatat duduk. Kita sekolah 10 tahun pamalah kan dia mencatat mendabit nang kita belajar bahasa Arab kan ini artinya apa ini. Kalau kitab di pasar banyak, tapi nang ada debitan ini. Ada itu yang lahal, yang mahal tuh nilai kita mendebit nang bahasa Arab artinya ini. Nah, kita kan gitu belajar bahasa Arab, arti di bawah nulis. Nah itu nang larang, nang harganya nang duduk bertahun-tahun itu nang larang. Kalau kitab banyak di pasar. Nah, pas hilang nah, makanya bila kita bebarang mandak kitab nih hilang mau sayangnya luar biasa karena bertahun-tahun mendabit itu mulai awal sampai akhir hilang dengan sia-sia kan nah ini salam nanti insyaallah kita niat saling mengingatkan assalamualaikum. Ini rahasianya luar biasa. Orang-orang Yahudi itu iri dengan umat Islam satu salam, itu mereka paling iri. Yang kedua, amin. Amin waktu sembah. Kita kalau orang banyak ini amin, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang melihat takutan. Yang ketiga yang ditakutan musuh siwak. Jadi waktu perang jadi jero orang kafir. Umat Islam sikat giginya aja hayo. Kayak apa kelahinya. Itu sudah menggentarkan musuh. Jadi salah satu yang membuat mereka cemburu dengan kita salam. Dan kedua amin. Nah kembali kan. Kalau engkau masuk ke dalam rumah ucapkan salam. Kalau di dalam itu ada orangnya. Kalau ke dada Nabi kita mengatakan dalam riwayat di buku itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus lagi dipandiri kami hendak menggenai rumah ini tolong menikah bergantian pulang silahkan cari tempat lain ardullah wasi'ah bumi Tuhan luas kita nukar rumah ini kosong jangan asal masuk aja permisi jadi jadi guru kami ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu pin bukandir kami mohon maaf mulai hari ini kami berganda di sini nah Bu Hanikam silahkan cari tempat lain. Nah bila menyahuti bahaya lagi biasa. Kalau ini kan bisa menyahuti kan. Jadi mereka mendengar kita kadang melihat mereka melihat kita. Jadi presiden andiri. Ardullah wasi'ah bumi Tuhan luas silahkan kami hendak boleh di sini tolong jangan diganggu Nah nang masalah ini kita masuk tanpa permisi. Pian kalau masuk kampung orang, masuk rumah orang tanpa permisi, sarik enggak? Sarik kurang. Nah jadi ala kulihal, salam ini luar biasa demi keselamatan
panjang umur, insya Allah selamat, sehat. Assalamualaikum. Sayyidina Anas dipesani oleh Nabi, wahai Anas, apabila kau masuk ke rumah ucapkan salam, ya tul umruk, umur kamu pasti panjang. Umur pasti panjang. Cuman nang untung ini Pak sudah 60 tuh kalau kita lihat di awet-awet aja. Sudah 60 ke atas nih kayaknya. Awas diberi oleh Tuhan nang bahayanya 50 ke 60. Coba kan lihat aja 50 ke 60 ini banyak. Nah, nama-nama malam ini 50 bingung ingat aja. Coba teliti ya. Bila sudah 60 pina awet. Nah nang bahaya ini 50 jalan ke 60. Ini banyak gugur. Sedangkan di bulan Sya'ban ini salah satu penentuan siapa yang hidup di tahun ini, siapa yang meninggal di tahun itu di bulan Sya'ban. Nah ini satu. Summa salim alayya, ucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca salawat kepada Nabi. Yang ketiga, waqra qul huwallahu ahad, baca olehmu qul huwallahu ahad marratan wahidah, baca sekali. Jadi 3 yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, baca qul huwallahu ahad sekali. Jadi sahabat yang kada berduit ini digawinya setiap kali masuk rumah. Fa fa'ala ar-rajulu, lalu dilakukan oleh sahabat tadi, fa'adarrallahu alaihi rizqa, Allah banyakkan rizkinya, hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi, sehingga melimpah kepada tetangganya dan kerabatnya. Bukan hanya ini langsung tetangganya, keluarganya upah su. Nah ini bisa diamalkan, bagus dicatat di muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman yang kita garis bawahi tadi, salam tadi penting. Memang penting salam itu. Jadi setiap kali bertamuan, assalamualaikum. Kita biasanya, wih, apa wih ini tuh? Ya kalau, ya, kayak itu aja deh kita. Mana pian? Jakanya kita assalamualaikum, kayak kabar pian, kemana pian? Kan bagus. Nah jadi salamnya itu di awal jangan ditinggal. Bulik ke rumah hendak tetamu bini, assalamualaikum. Betul bini masuk kamar, tetamu pulang, assalamualaikum. Bini tak ke dapur, tetamu pulang, assalamualaikum. Kenapa pin ubah ini? Dah tadi belajaran hadis. Memang disuruh itu. Hatta Nabi kita terdinding oleh pohon, terdinding oleh tiang, bertamuan pulang, assalamualaikum. Sampai kayak itu Nabi kita menyuruh, assalamualaikum. Kalau selamat pagi kan pagi aja, selamat sore belum tentu. Tapi kalau assalamualaikum itu jadi doa. Nah ini diantara rahasia salam ketika masuk ke dalam rumah. Nah inilah diantara yang terjadi di bulan Sya'ban, dan malam tadi sudah kita melakukan ibadah di malam yang mulia, bertepatan malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mengharap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf dan maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.